lihat nonton akeh gitu. Banyak sekali penghuni gitu. Bahkan aura niko kemarahan gitu. Kemarahan panas gitu. Seolah kayak yang terpancing kemarahan itu. Lebih cepat kembali. Kalau besok boleh lagi mungkin kita bawa mami, kita bawa penyakit. Mereka udah natural. Masuk siang kan jam 10 kan minta sinar. Tak dosanya. Dan untuk part 2 ini kita sudah sampai di Gua Raktaso. Nanti kita mau masuki gua, entah fenomena apa yang terjadi di gua ini dan bagaimana story dan sejarahnya, nanti kita ungkap seperti itu. Dan untuk mengawali, karena saya memulai di di Pura Peneduhan, maka saya ingin mengawali mengulas Pura Peneduhan dengan lebih terperinci, lebih presisi seperti itu, dari melihat ke masa lalu, dari rekam-rekam jejak dari perjalanan Raja Badung itu sendiri. Yang ulangi lagi bagaimana kisah dari Pura Peneduhan itu sendiri, dari sisi spiritual, bagaimana perjalanan Raja Badung, kemudian sampai di Pura Peneduhan dan berteduh di sana seperti itu. Tiang dalami selama meditasi tiang, selama pendalaman tiang di rumah dengan membawa tirto dari Pura Peneduhan dan juga air dari tirto dari gua ini sendiri. Yang pertama tiang ingin mengajak kalian semua untuk kembali ke masa lalu seperti itu. Kalau zaman sekarang namanya apa deh? Retrokognisi gitu ya, retrokognisi, melihat masa lalu, melihat, karena di dunia ini tidak ada yang namanya sesuatu yang musnah seperti itu, tetap ada dalam ruang dan waktu. Yang pertama kita ulas dulu bagaimana kisah Raja Badung sampai di Pura Peneduhan, kemudian sampai di sana penggawa-penggawanya itu kelelahan. Yang lihat di masa lalu, sejarah cerita ini berawal kira-kira sekitar 400, hampir 400, belum 400 tahun seperti itu. Dan Raja Badung ini datang atau sowan ke saudaranya di Raja Tabanan. Karena yang lihat Raja Tabanan ini masih saudara dengan Raja Badung itu sendiri. Artinya Raja Badung itu adalah keturunan dari Raja pertama yang namanya Arya Kencang di Tabanan. Kemudian karena mereka tahu akan ada odalan, jadi jelas Raja Badung ini sendiri pulang ke kawitannya atau ke baturnya seperti itu. Kemudian sampai mereka di Pura Peneduhan, kemudian para penggawanya sendiri merasa kelelahan, kecapean, bahkan yang saya lihat di masa lalu itu mereka muntah-muntah sampai lemes seperti itu. Dan apa yang membuat mereka seperti itu, setelah yang dalami bahwa dulu Kerajaan Tabanan ini memang punya penyengkar seperti itu. Batas penyengkar dari Raja Tabanan itu sendiri adalah Tukan Panahan, ini batas penyengkar timurnya. Jadi ketika Raja Badung bersama pasukannya, bersama penggawa-penggawanya yang lihat ditandu oleh 8 orang, kemudian kalau ada jalan yang rusak dia pun turun seperti itu, berbenturan dengan penyengkar dari Kerajaan Tabanan ini sendiri, yang sebut tadi Tukan Panahan itu. Karena Raja Tabanan itu membuat sebuah penyengkar, matur pekiling dan sebagainya dengan segala makhluk-makhluk penghuni dari Tukan Tisi. Kemudian anak buahnya ini berbenturan sehingga lemas seperti itu. Akhirnya sang raja berinisiatif karena beliau tahu
kemudian mencari tirta di Sukan Panahan itu, mencari ambil air, kemudian di puja-puja, di mantra-mantrai, artinya supaya penyengker Raja Tabanan ini nampak lawang, seperti itu. Nampak lawang, kemudian penggawa-penggawanya itu diperciki tirta, akhirnya akhirnya sehat kembali dan bisa melanjutkan perjalanan. Itu yang lihat kenapa bisa penggawa-penggawanya ini lemas seperti itu. Kemudian Raja Badung ini meninggalkan sebuah tirta di atas sebuah gumuk batu, di atas di samping pohon hitam, pohon pole. Kemudian untuk apa beliau meninggalkan tirta itu? Untuk nanti kalau ada lagi lewat di sana keturunan-keturunannya atau saudara-saudaranya, biar lunas di situ saja, supaya penyengker dari Raja Tabanan ini mau nampak lawang, seperti itu. Dan apa hubungan Raja Badung dengan Raja Tabanan? Raja Badung itu adalah keturunan dari Aryo Kencang ini sendiri. Dan cerita ini yang lihat hampir 400 tahun yang lalu, kira-kira adalah keturunan dari Raja Tabanan yang ketiga. Dulu kerajaan Tabanan sebenarnya tidak di Puri yang sekarang yang saya lihat, tapi ada di wilayah utara. Kemudian karena waktu dulu kan Gumi Bali itu masih genting, nah akhirnya Raja Tabanan ini yang pertama, Aryo Kencang ini membuat sebuah puri di tempat yang tekil, di tempat yang tersembunyi seperti itu. Dan akhirnya setelah lama-kelamaan, akhirnya saudara-saudara mereka kadang-kadang tersesat di sana, kadang-kadang tidak bisa pulang karena terlalu tersembunyinya kerajaan. Akhirnya berdasarkan dari titah dari dalam, kemudian dipindahkanlah kerajaan oleh Raja Tabanan yang keturunannya ketiga. Seperti itu. Kemudian dilihat dari Pura Bentinguh, nanti kalau ada asap di sebelah selatan yang keluar dari dalam sumur yang ditancapkan dulu oleh Jeroduko Sakti, yang keluar tirtanya dari 4 penjuru, kemudian asap itu mengepul dan mereka pun memindahkan kerajaan ke Puri Tabanan yang sekarang. Seperti itu. Asap yang mengepul niki yang pada awalnya disebut Tabunan dan akhirnya menjadi Kota Tabanan yang sekarang. Seperti itulah sejarah yang lihat. Ini sekitar 400 tahun, artinya ketika raja memindahkan kerajaannya ke Puri Tabanan yang sekarang. Seperti itu. Dan bagaimana kemudian hubungan antara goa dan juga hubungan antara puri, seperti itu. Nanti yang jelaskan. Coba yang lihat dari perawakan dan penampakan dari Raja Badung yang datang ke sini, yang dengar dari telinga namanya Agung Jambe, seperti ini. Seperti ini penampakannya, seperti ini. Ini gambar sekali gores ya, karena yang tidak pandai menggambar sekali gores seperti ini. Mereka datang bersama permaisurinya, ada juga sama Serati atau tukang Banten, bersama pasukannya juga yang berkuda di belakang, yang di depan bawa tombak, seperti itu. Itulah keadaan ketika Agung Jambe ini yang juga saudaranya dari Pemecutan itu datang ke Tabanan. Seperti ini penampakannya, seperti ini ya. Dikit tidak seperti ini penampakannya. Kalem orangnya ramah. Dan kalaupun penggawa-penggawanya itu sering dikasih, kalau pulang dari Puri sering dikasih bekalan berupa nasi dan sebagainya. Itu yang lihat. Sangat sayang sama penggawa-penggawanya. Itu. Dan sekarang saya mau ceritakan tentang Goa Raksasa ini sendiri. Dan Goa Raksasa ini bisa dilihat penampakannya seperti itu, menyeramkan sekali. Karena memang goa ini dibuat oleh air. Ini namanya goa kat, goa yang batuannya ini kapur, kemudian karena air masuk ke sini akhirnya larut seperti itu. Akhirnya larut ini selama ribuan tahun. Yang jelaskan dulu, yang ulangi lagi bahwa zaman dulu dalam cerita rakyat di Sanggulan ini
atau di wilayah Tabanan ini bahwa dulu waktu ada petoyan atau ada upacara agama di Kerajaan Tabanan, setiap ada upacara mereka menggelar rejang dewo seperti itu, dan setiap ada petoyan itu salah satu penarinya itu hilang seperti itu. Sampai pertama hilang, dikira mungkin belum dicurigai ada yang menculik, kedua kali hilang seperti itu, dan akhirnya karena kedua kali ini hilang, akhirnya di puri itu rapat. Apa yang menyebabkan bahwa penari rejang dewo ini hilang? Akhirnya karena orang puri juga kan bukan orang sembarangan, mereka kemudian punya siasat untuk mengetahui kemanakah penari ini sebenarnya menghilang. Akhirnya setiap penari ini dibekali yang namanya jelijih atau beras. Dan yang lihat itu sebenarnya ketan, seperti itu, ketan lebih terang, yang lihat itu ketan. Padahal secara logika kalau dari jarak dari Kerajaan Tabanan ke sini kan cukup jauh. Kalau cuma segenggam begitu kan tidak masuk akal, butuh berkarung-karung sampai menelusuri jejaknya sampai di sini. Tapi ini sebenarnya siasat dari patihnya ini sakti seperti itu. Hanya peceran-peceran sedikit begitu dia bisa mengendusnya seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi, bukan seperti mencari jejak zaman sekarang seperti itu. Patihnya ini yang sakti. Kemudian dilihatlah peceran beras atau ketan itu menuju gua ini. Gua ini dulu di sini. Gua ini dulu sampai ke timur. Sekarang sudah runtuh seperti ini. Apa yang menyebabkan runtuh? Karena dulu gua ini dibakar, sehingga batuan-batuan kapurnya itu rapuh. Lama kelamaan akhirnya runtuh seperti ini. Dulu di sini di goanya. Sekarang hanya tinggal di situ saja seperti itu. Akhirnya patih itu masuk ke sini karena dia merasa sakti, merasa mumpuni, kan masuk ke sini. Dilihatnya lah raksasa yang penampaknya kira-kira seperti ini, dan yang gambarkan. Ini ada gigi bawahnya ini lebih besar, lebih panjang dari gigi atasnya, artinya dia tuh camat, apa namanya bahasa Balinya? Apa ada? Ini ada telinganya seperti kelelawar seperti itu. Ini penampakan aslinya dari raksasa itu sendiri seperti itu. Ada bulunya, matanya sebenarnya merah karena saya hanya gambar-gambar pakai pulpen spidol begitu, akhirnya muncul seperti ini. Ini sebenarnya penampakannya, tapi dia sebenarnya bisa berwujud apa saja seperti itu. Bisa berwujud menjadi kelelawar, bisa berwujud menjadi ular, bisa berwujud menjadi orang tua seperti itu, dan juga bisa berwujud seperti yuyu, kepiting, seperti itu, ngintip-ngintip orang yang lagi mandi, seperti disantap. Inilah sebenarnya yang melarikan penari itu masuk ke dalam sini, dan kemudian ayo ambil masuk ya. Dan akhirnya si patih itu masuk ke dilihatlah peceran beras itu, kemudian patih ini masuk ke goa ini, goa raksasa ini. Sebelumnya tidak diketahui apakah ada raksasa atau tidak seperti itu. Kemudian masuk ke sini membawa semacam tongkat seperti ini, tombak seperti ini, membawa belakas juga. Pakaiannya cukup sederhana, yang lihat seperti itu. Ini goresan-goresan sederhana aja ya. Bawa belakas, bawa tombaknya ini juga warisan dari luhurnya yang lihat. Kemudian dilihatlah sesosok seperti manusia yang memangku seperti ini, menghadap ke utara seperti ini, menghadap utara seperti ini dia. Sisa dari gadis yang dimakan dari bawah sini masih dia nikmati, sedang memakan seperti itu. Akhirnya yang dengar bahwa patih itu bilang begini, jelemu apa cai? Akhirnya ditusuk di bagian punggungnya, tapi rasa itu masih makan karena dia kan tidak terasa karena kebal. Kemudian lehernya dipenggal, disabat dengan belakas. Kalau zaman dulu itu belakas, sabat
akhirnya merasa ini marah, tangannya seperti ini, mau mukul ini sampai tombaknya ini terlempar seperti itu. Dan ketika tombaknya terlempar, dia tahu bahwa ini tombak yang paling sakti dia punya, warisan dari Betara Witnya seperti itu, warisan dari luhurnya, tidak mempan. Akhirnya si patih ini lari seperti itu, dan larinya pun yang lihat tidak seperti manusia, dia lari seperti terbang begitu, karena mungkin patihnya juga orang yang sakti gitu. Dan sekarang kita mau masuk ke gua raksasa ini. Dari sini auranya memang terasa sangat panas dan ada bau bau dari kelelawar, kencing dari kelelawar seperti itu. Karena memang gua ini sangat lembab, akhirnya kelelawar pun senang di tempat ini. Ini juga ada air yang masuk ke sini. Inilah yang membuat gua sebenarnya, air dari sini. Nah, inilah penampakan dari gua raksasa yang bilang tadi. Ini sebenarnya gua alami, dari kikisan air yang masuk ke sini. Ini batuan kapur namanya. Kalau secara umum namanya gua kat. Batuan kapur yang larut kemudian terbawa air sampai ke Sungai Panahan itu sendiri. Inilah penampakan dari goa raksasa itu sendiri. Di sini banyak sekali kelelawar, kelelawar. Coba sini, Bu. Boh. Masih on. Dari sinilah penampakan dari gua raksasa, kira-kira sekitar 20 meteran kita masuk di sini. Di sini banyak sekali ada kelelawar. Tempat inilah dulu yang namanya raksasa itu bertanah atau duduk di sini. Kenapa dia memilih tempat seperti ini? Karena tempat seperti ini bisa melindungi dia dari gangguan luar. Di sini juga beliau mempunyai berupa perencang banyak sekali. Seperti ini. Ini ada seperti anak kecil, sudah yang gambar tadi. Anak kecil seperti banyak sekali, sekitar 40-an ya. Juga ada ular. Dan ular ini adalah penghuni asli dari gua ini. Sebenarnya raksasa ini adalah pendatang di sini. Raksasa yang laki. Sebenarnya di sini ada dua raksasa. Yang satu adalah raksasa jenis kelamin laki-laki. Yang kedua adalah jenis kelamin perempuan. Kira-kira bentuknya emang masih mirip-mirip seperti ini. Mirip-mirip seperti ini dia. Cuma yang perempuan ini sedikit lebih kurus karena sakit seperti itu. Raksasa ini sakit. Yang perempuan ini usianya jauh lebih tua dari yang laki-laki. Ibaratnya seperti anak dengan cucunya, padahal mereka adalah pasangan seperti itu. Sedangkan yang perempuan juga hitam, cuma di perutnya ini ada merahnya seperti itu. Bagaimana dulu si raksasa ini memakan korbannya, lah dibawa ke sini, kemudian korbannya itu sendiri yang pertama dimakan itu adalah kepalanya, diputuskan seperti itu. Kemudian darah yang keluar ini kemudian dikasih sama pasangannya, karena pasangannya ini
terlihat tidur, tidak bisa berjalan karena sakit. Yang tiang lihat, tiang flashback, dia sebenarnya pernah mengganggu seorang pandita yang lagi mengadakan upacara pecaruan. Dia selain sebenarnya raksasa ini memakan manusia, dia juga memakan kerbau, makan sapi seperti itu. Akhirnya dia ingin memakan caru itu. Orang yang lagi mencaru kan ada kebunnya, ada sapinya seperti itu. Akhirnya kalau orang zaman dulu kan artinya dia berilmu tinggi. Pandita ini berilmu tinggi, akhirnya dipukullah dengan tongkat sehingga raksasa ini jadi sakit seperti itu. Yang aktif di sini adalah raksasa yang lelaki seperti itu. Dan apakah di sini masih ada raksasanya? Sebenarnya di sini kekuatannya saja. Sebenarnya raksasanya sudah padam, sudah dibunuh sekitar hampir 400 tahun yang lalu. Seperti itu. Di zaman Raja Tabanan yang ketiga, ketika beliau memindahkan kerajaannya ke Tabanan. Pada waktu pertama kali raksasa ini mendengar ada semacam tetabuhan, kemudian raksasa ini penasaran dan akhirnya dilihatlah ke sana. Dia bisa bersiluman seperti kelelawar, dia menempel di kayu. Dia lihat ketika raksasa ini melihat penari itu seperti orang yang lagi haus melihat semangka yang manis seperti itu. Itulah yang lihat seperti itu. Akhirnya dia diambillah anak itu dipangku. Ada yang dipangku seperti ini, ada juga yang dipikul seperti beras seperti itu, dan dibawalah ke sini kemudian dimakan. Karena yang namanya juga raksasa juga tidak tahu yang namanya apakah ini jahat atau apakah ini baik. Karena yang namanya raksasa itu dominan adalah kejahatan, dominan adalah jahat. Tapi sebenarnya raksasa ini memang ada untuk menjaga sebagai penegak jagat seperti itu. Raksasa ini memang sebagai penegak jagat juga, tidak semata dia mengganggu, merusak dan sebagainya. Artinya ketika dalam gua, dalam hutan ada raksasa, maka hutan itu akan aman dari jarahan-jarahan manusia. Itulah fungsi sebenarnya dari raksasa. Dan raksasa di sini kalau yang lihat umurnya sudah beratus-ratus tahun, karena dia pernah bertapa di pohon. Yang jelaskan dulu ya kenapa waktu itu akhirnya raksasa ini mati, bagaimana proses raksasa ini dibunuh gitu. Pada waktu itu yang lihat setelah patih itu melakukan penyerangan di sini, akhirnya patih itu kabur. Yang kedua ada lagi penyerangan ke sini, penyerangan kedua bersama pasukan-pasukannya, dan pasukannya juga bisa dihalau. Akhirnya habis sakal ini purinya, tabanannya. Bagaimana caranya? Karena orang Puri kan juga tahu, banyak penditanya, banyak orang-orang sakti di sana. Raksasa ini hanya akan mati atau bisa dipukul ketika dia bisa keluar dari sini, atau bisa diserang seperti itu. Dan akhirnya dipancinglah raksasa itu dengan membakar sebagian dari goa di sini, dibakar dengan harapan raksasa itu kepanasan atau kena asap kemudian keluar. Dan akhirnya yang namanya raksasa kan karena egonya tinggi, keangkara murkaannya tinggi, akhirnya dia mau keluar menghadapi pasukan di situ. Dan kenapa akhirnya si raksasa ini yang lihat dengan mata batin, kenapa dia mau mati seperti itu, mau mengatakan kelemahannya, pada sebenarnya senjata pandai, senjata apapun untuk menusuk tidak mampu seperti itu. Karena ketika dia keluar, salah satu patihnya mengatakan ini adalah perintah dari Puri, ini adalah perintah dari Anglurah, seperti itu. Akhirnya karena raksasa ini pernah memang disumpah untuk setia kepada raja yang ada di Bali, akhirnya dia memang sudah tahu kalau ini memang kematian saya mau mati asalkan saya ditusuk dengan kayu timbul, kayu pohon timbul, ditusuk di bagian kerongkongan, tusuk kerongkongan kolo pasti kau mati, seperti itu. Akhirnya
dicarilah carang pohon timbul, kemudian ditusuk kerongkongan si raksasa ini, dan akhirnya si raksasa ini jatuh, kemudian dipukul di bagian belakang si cenggalnya ini, namanya apa, bagian otak kecilnya, dan raksasa itu kemudian mengatakan, saya memang sudah mati, tapi jangan pernah ganggu pohon kesayangan saya. Pohon kesayangan raksasa itu yang lihat adalah ada pohon timbul, ada pohon tep, ada juga pohon ental, seperti itu. Kenapa raksasa ini kemudian meninggal oleh sarang timbul? Karena yang lihat beratus-ratus tahun raksasa ini mendapat bertapa, kemudian mendapat penugrahan seperti itu, hingga kebal, hingga sakti di bawah pohon timbul. Kenapa di bawah pohon timbul? Karena pohon timbul itu selain kesayangan raksasa, pohon timbul itu juga menarik energi yang disukai raksasa, energi negatif, energi keangkara murkaan, energi keangkuhan, seperti itu. Yang lihat seperti ini, dia bertapa di bawah pohon timbul karena dia merasa punya keterikatan batin, dilindungi, karena pohon timbul yang ratusan tahun itu memang akan akarnya muncul ke dalam tanah, ke luar tanah seperti itu. Kemudian itulah yang melindungi raksasa selama ratusan tahun bertapa memperoleh penugrahan. Sebenarnya raksasa di sini kenapa tidak bisa dibunuh, karena kesaktiannya itu hampir setaraf dewa seperti itu. Sinilah beliau sering makan, dan aura di sini. Nah, dan kembali lagi yang ke cerita yang tadi, raksasa itu setelah mati, setelah hampir mati, dia berkata, biarlah saya yang mati, biarlah kami berdua yang mati. Tapi dengan bahasa kulu-kulu seperti itu. Kulu-kulu itu sebenarnya bahasa raksasa. Biarlah kulu dan istri mati di sini, tapi jangan pernah ganggu tanaman kesayangan kami, kesayangan para raksasa. Tanaman itu adalah tanaman timbul, atau bahasa Indonesia namanya kluih, seperti itu, kluih atau timbul. Dan ingat, kalau kamu nanti memakan buahnya pohon kluih, biasanya pohon kluih kan enak buat sayur seperti itu, kalian akan saya pastu akan juga sakit dan mati seperti saya, seperti itu. Artinya apa hubungan antara kematian raksasa dan pohon timbul itu adalah, saya sudah mau mati, tapi jangan pernah sakiti pohon kesayangan kami. Artinya di pohon timbul inilah dulu si raksasa memperoleh penugrahan. Disinilah dia berawal kesaktiannya, kemudian berakhir juga dibunuh dengan sarang timbul. Itu yang lihat dari terawangan dan flashback ke masa lalu seperti itu. Ayo, Dek, ada yang mau cerita, Dek? Ayo sini. Seperti itu. Dan makhluk apa saja yang ada di sini? Nah, ini ular. Ular ini adalah seperti kita memelihara anjing. Kalau kita masuk ke gua ini, yang pertama keluar ya ini ular ini, kemudian anak-anak ini, anak-anak yang artinya bagian dari anak buah raksasa dulu. Mereka masih di sini untuk menjaga power dari kekuatan raksasa itu sendiri. Dan ini juga seperti arwah seorang yang pernah dimakan oleh raksasa. Dia merasa sangat dia merasa sangat sedih sekali. Dia merasa dia ingin sekali pulang. Dia ingin sekali pulang ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, ingin sekali diselimuti oleh orang tuanya, seperti disayang, karena memang dia masih umuran 12 tahunan seperti itu, masih terikat dengan orang tuanya. Dia sangat sedih sekali, ingin pulang, ingin ke rumah orang tuanya, menangis di sini. Ini yang saya lihat di batu di sana. Gitu. Ini batunya kan, ini yang kita gambar dari tadi. Tapi sebagian besar dari sini, dari korban-korban sini sudah merupakan diaben, karena ada kejadian mungkin beberapa keluarga itu kena bencana, kemudian mentuun atau mencari puisik, kemudian bahwa dikatakan ada salah satu dari luhurmu yang masih gentayangan di goa, seperti itu. Akhirnya diaben juga.
tapi beberapa masih memang di sini seperti itu. Dan kenapa kekuatan raksasa ini masih di sini? Karena itulah sebuah kutukan. Selama kekuatan ini masih di sini, selama itulah kutukan raksasa itu akan berakhir, akan terjadi seperti itu. Mungkin ratusan tahun ke depan masih ada, 700 tahun lagi mungkin sudah akan menghilang. Inilah juga makhluk yang lihat seperti ini, seperti kelelawar seperti ini. Inilah wujud anak buahnya juga. Dan yang terakhir, sebenarnya raksasa ini sebenarnya ada, dia juga punya yang namanya bos, punya yang namanya sesunen, punya yang namanya bapak pengasuh seperti itu. Seperti ini yang lihat. Dukuh sakti seperti ini. Ada juga sebuah kekuatan suci yang sebenarnya sebagai gurunya, sebagai yang mengatur selain yang maha kuasa itu sendiri. Dan juga ada makhluk yang tidak ada wujudnya, rupanya abstrak, seperti itu, ada gigi, ada ini, ada matanya. Inilah sumber kekuatan yang dipuja oleh si raksasa itu. Kalau salah namanya adalah Kali, tapi bukan Kali yang Dewi Kali seperti itu. Inilah sedikit gambaran ketika orang melakukan rejang dewa, raksasa ini melekat di pohon, mengamati kapan saya akan mengambil dan melarikan si gadis itu sendiri seperti itu. Dia mengintip dulu, karena setiap ada odalan dia mendengar, karena zaman dulu kan artinya suasana masih sepi. Setiap ada tetabuhan di puri itu dia mendengar. Pertama kali dia mengambil gadis itu, kedua kali dia mendengar tetabuhan, dia ingat, oh di sana ada makanan enak, dia langsung keluar. Ketiga kalinya, dan mungkin memang sudah merupakan jalan takdirnya, mereka harus si raksasa ini harus mati. Kenapa kok justru di Puri Tabanan dia mengambil gadis-gadis seperti itu? Karena memang takdirnya sudah akan berakhir seperti itu. Ya, kembali lagi seperti raksasa yang telah dibunuh tadi di luar. Setelah raksasa ini mengutuk perkampungan ini, karena orang-orang di sini juga ikut membunuh si raksasa ini, akhirnya dikutuk seperti itu. Saya mau mati dan boleh mati, tapi jangan ganggu tanaman sayangan saya. Kalau kamu sampai mengganggu memakan buahnya, akan saya kutuk kamu mati juga seperti raksasa seperti itu. Dan saya setelah meninggal akhirnya dicari lagi yang perempuan di sini, ditusuk juga, diperlakukan dengan sama, kemudian diseret keluar, habis di luar di timur itu, kemudian dibakar. Karena ini permintaan dari si raksasa, dia juga ingin dibakar, kemudian abunya dilarung ke laut supaya tidak menimbulkan bencana di wilayah sini dan juga kerajaan Tabanan. Karena raksasa ini memang sangat sakti, dia mempunyai kesaktian yang hampir mirip seperti dewa seperti itu. Inilah ini mungkin ada pemujaan dari orang dekat sini ya, pemujaan mungkin. Dek, ada yang mau tanyakan, Dek? Ya duduk silakan. Ya, penampakan gua rasak. Sebenarnya ini gua tembus ke Tukat Panahan. Tukat Panahan itulah batas timur dari kerajaan Tabanan. Tukat Panahan itu sendiri. Dan perlu diketahui, setelah saya melakukan pendalaman selama 6 hari, apa sebenarnya yang terjadi, siapa raksasa itu sendiri, dan apakah dia hanya memakan 3 gadis itu, ternyata tidak. Sebelum kerajaan Tabanan itu dipindah, ratusan tahun sebelumnya dia sudah memakan manusia. Selain makan hewan seperti itu, dia bisa bersiluman seperti kakek yang lagi sakit atau tidak bisa berdiri di tengah hutan. Kalau wenten orang nyelemaso mekat ke Tegal, Gabing dan sebagainya, dia akan berubah menjadi seorang kakek yang minta tolong. Geg, kak sing hidang bangun geg, tulungin geg, seperti itu. Kemudian ketika tangannya dijulurkan, diambillah 3 dus. Jadi itu teknik dia
mencari makan. Tapi rasanya ini tidaklah makan sekali dia diam 6 bulan, makan sekali dia diam 6 bulan, dan umurnya juga sangat panjang gitu. Dan raksasa ini sebenarnya datang ke sini, dia sebenarnya kalau yang terawang lebih jauh lagi, dia datang dari daerah Bali Barat agak utara atau daerah Pulaki seperti itu. Kemudian datang ke sini, dia melihat ada raksasi yang istri di sini. Kemudian pada usianya jauh lebih tua yang perempuan ini, hanya dia semacam berkeluarga seperti itu. Dan raksasa ini sering digunakan juga oleh Raja Bali zaman dulu untuk menahan serangan dari pasukan dari Majapahit. Karena Arya Kenceng ini kan juga pasukan dari Majapahit. Dan kenapa raksasa itu kembali ke Yang Ulas mau meninggal, mau mati, karena dia memang taat kepada siapapun Raja Bali itu sendiri. Gitu. Ada yang tanyakan, Dek? Dek, ini kan kira-kira kalau raksasa itu mencari satu tempat untuk berlindung, pasti ada yang namanya kayak apa ya, kayak dia memilih satu tempat pasti ada tujuannya. Mungkin tempat itu bagus untuk dia. Itu kenapa dia bisa memilih tempat ini, Bu Dek? Dan pilihnya sendiri. Dari pengamatan saya selama 6 hari ini, bahwa raksasa itu sebenarnya hewan yang beraktivitas malam nokturnal seperti itu. Dia sangat suka dengan tempat yang lembab, gelap seperti itu, karena juga itu melindungi dia dari orang-orang di sekeliling. Juga dia bisa masang penyongkar atau kekuatannya di sini, karena dia tidak sama sekali tidak suka dengan matahari. Matahari dia bikin pusing, bikin mual, pokoknya tidak enak seperti itu. Jadi dia sangat menyukai tempat-tempat yang gelap seperti ini. Karena memang raksasa makhluk nokturnal, dia beraktivitas di malam hari. Ketika ada joget bungbung, ada apa, dia juga memakan seperti itu. Ini memang kematiannya memang pada masa Raja Tabanan yang ketiga. Itu mau telusuri lagi atau Banten dulu? Banten silakan, Banten de istri silakan Banten sini. Poin satu juga ada yang kayak dari mana? Nah kan tadi juga bilang kekuatan itu masih akan ada jika kutukan dari suatu raksasa ini masih di sini. Nah kira-kira yang mereka yang menjadi sasaran dari raksasa yang Bidek bilang si penari tadi, apakah ada dari penari tersebut yang Bidek rasakan ini masih memiliki sesuatu yang ingin dia selesaikan itu di duniawi? Masih ini dia. Yang ini tadi dia sangat ingin ketemu dengan orang tuanya, karena namanya juga kan orang seumuran 11-12 tahun. Dia sebenarnya di mana ada di situ menangis, dia ingin pulang. Dia sangat rindu orang tuanya. Dia ingat ketika dia diselimuti oleh orang tuanya, disayang oleh orang tuanya seperti itu. Dia menangis, dia ingin pulang seperti itu. Ini sebenarnya entah keturunannya siapa, nggak tahu. Masih ada di sini. Dia tidak bisa berjalan, Kak? Nggak bisa. Dia menangis karena memang dia terikat di sini. Dia menjadi semacam hiburan dari raksasa itu. Intinya sebagai entah dayang-dayang apa itu. Seperti itu. Dan saya lihat memang kutukan di sini sekitar 700 tahunan mungkin bisa hilang. Karena apa? Karena itulah kematian aslinya nanti dari raksasa itu sebenarnya. Itu. Raksasa ini sebenarnya meninggalnya 700 tahun ke depan. Itu. Ketika waktu itu dia dibunuh, akhirnya dia masih menunggu pintunya dibukakan untuk dia pulang. Sudah habis urusannya dengan manusia, nanti mungkin kutukannya itu akan berakhir. Sekarang di sini masih ada, masih kekuatannya masih. Semuanya ada di sini. Dan kenapa yang lihat dia menyukai pohon timbul? Kadang-kadang dia juga semacam dia mengisap timbul seperti itu. Selain pohon timbul itu adalah
pohon yang menarik kekuatan negatif, karena raksasa ini kan identik dengan kekuatan negatif seperti itu. Inilah besar sekali guanya ya. Kalau berdiri memang setinggi ini. Ini kadang-kadang juga ini masih jauh nih. Tapi karena airnya sangat deras, di sini terasa seperti jam 12 malam ya. Ada lagi, Dek? Entar kayak Nanti dia benten Riki dia dukuh. Kalau memang kalian apa ya, kalian mau ikut boleh, tapi minta izin sama luhur saya memang akan melanglang buana healing. Di sini terlalu ekstrim ya. Disinilah banyak sekali di sini perempuan-perempuan yang bertangis-tangisan seperti itu di sini. Ya, bertangis-tangisan. Hati-hati kalau punya hati yang rapuh, jangan sini, jadi bisa nangis juga, ikutan nangis gitu. Bergeletakan, di sana ada tulang-tulang, ada kepalanya aja. Meme seperti itu dia, meme. Mungkin orang Bali mengingat ibunya seperti meme. Di sini dia habis makan dilempar sana tulangnya dengan harapan nanti hanyut ke sungai oleh si raksasa itu sendiri. Itu dilempar, dan cara makannya si raksasa ini tidak seperti tidak seperti makan jagung begini, tidak. Dia makan dulu kepalanya, habis itu dia tarik tangannya, dia makan, tarik kakinya, dia makan, seperti itu. Oke, jerongnya. Nanti tiang bakarkan lilin supaya kalian tenang juga di sini. Ayo bantu. Nanti dikobat dago yang akan membongkar banyak hal. Dago nundian dikit aja. Biar semeton koncap uning pangten wenten ane kari bertanya-tanya menapi kuentenan raksasa Riki kenapa mengutuk orang di sini. Nah, orang di sana wilayahnya dia dulu dia yang punya di sini, bukan orang Sangulan. Orang Sangulan itu adalah bawaan dari kerajaan Tabanan sendiri, kemudian tinggal di sini. Dia sudah ada ratusan tahun di sini. Dia dulu lahirnya di Pulaki. Dia punya ibu, punya juga adik. Kemudian karena merusuh dan makan sapi-sapi orang, akhirnya dia dibunuh. Karena orang dulu memang orang sapi-sapi, sekali tebas mati seperti itu. Akhirnya dia bertapa karena jengahnya di bawah pohon timbul. Akhirnya dia mendapat kesaktian, kemudian hidup selama ratusan tahun. Ya, bertemulah dia di sini dengan pasangannya yang sangat-sangat tua. Kemudian punya anak 4. Akhirnya karena ada penyerangan dari Majapahit, dimintalah oleh Patih Kebuiwo semua yang ada di Bali ikutlah menghalau Majapahit. Dan akhirnya 4 anaknya yang tidak kurang sakti itu akhirnya meninggal. Akhirnya mungkin ini adalah raksasa terakhir yang ada di bumi, tapi yang ada di Bali. Kalau di Jawa yang lihat masih ada di selatan dari Alas Purwo, masih ada 4 di sana, tapi dia menyerupai anak-anak kecil karena untuk menghindari manusia. Mungkin mangdo kami tenang Riki, usaha niki sakit tenang, bukan nangis-nangis. Mungkin memang ipun raksasa dharmanipun mangan-mangan manusia, rusuh ngesak seperti itu. Dan akhirnya beliau pun meninggal. Kita yang akan lilin seperti ini. Ya kalian tenang.
Hanya tiang tidak bisa mengapen Anda, ya, mengapen kalian yang tidak bisa, karena itu biaya besar. Yang tugasnya adalah mintalah kepada mudah-mudahan kalian tenang, segala energi negatif menyamo jak tiang, walau tiang sedang jak mulih, ya. Kalau kekuatan apapun Anda memberi saya bekal, silahkan. Itu. Ini tiang pakai untuk kuripan tiang. Dan satu lagi saya ingin jelaskan bahwa sejatinya tiang ke tempat-tempat seperti ini bukan semata-mata untuk membuat sebuah video, kemudian membuat sebuah YouTube biar viral dan mendapat uang dan sebagainya, bukan. Tujuan saya yang utama adalah saya ingin mencari sebuah pengalaman, saya ingin mencari sebuah pelajaran di tempat-tempat seperti ini. Saya ingin dapat jelas karena luhur tiang dulu memang seperti itu. Belajar apa yang bisa saya pelajari di tempat ini untuk kehidupan saya seperti itu. Itu tujuan saya yang utama. Kemudian kalaupun mendapat viewer yang banyak, kalaupun mendapat apresiasi dari kalian yang banyak, itu adalah bonus buat saya. Mungkin itu bertaruh secu dan kekuatan raksasa niko, mungkin beberapa bagian sudah masuk ke tubuh tiang. Jadi bagi tiang tidak masalah. Jero raksasa, mohon mudah-mudahan pun tenang. Ini memang bukan main-main nih. Kalau ada orang yang bilang ini cerita fiktif, silakan buktikan sendiri, datang ke sini. Karena di sini auranya memang sangat panas sekali, seperti apa namanya, kekuatan yang terbuat dari darah. Dan kenapa kok raksasa memakan, hanya senang memakan darah-darah apa, garis-garis kecil, garis-garis yang belum akil balik, yang belum menstruasi seperti itu. Karena dari panah raksasa, gadis-gadis ini sebenarnya kalau dilihat seperti dia merasakan ketika haus melihat semangka yang manis sekali seperti itu. Dan yang tanya tadi, kenapa tidak makan orang-orang dewasa itu? Karena orang-orang dewasa katanya dagingnya itu bikin mual. Dan kalau orang laki-laki ngap katanya, nggak enak seperti itu. Karena mungkin yang jangan lihat, darah dari wanita itu adalah merupakan syarat untuk kesaktiannya, karena wanita itu adalah sakti seperti itu. Inilah raksasa. Kamu ingin tenang nih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari raksasa itu sendiri. Ada lagi dak? Mau tanya lagi? Dak, dirasakan apa sini, panas? Apa sekarang udah tenang? Coba lihat nih apa nih jalan. Ya. Perbedaan dari part pertama dan part kedua ini beda banget, beda. Kenapa yang part pertama itu dari kita masuk aja, karena itu ini cuacanya tidak terlalu panas, itu kan menjelang sore ya, beda. Ya. Panas banget terus kok gitu. Sekarang mungkin karena kita lebih siap ke sini, beda. Ya. Sekarang udah lebih tenang. Tadi agak lumayan takut, tapi sekarang udah mulai menyatu. Ya, karena dia sudah mendalami dan sudah sering ke sini, artinya dari alam yang lain itu yang sudah pernah duduk di sini. Tuh. Di sini sebenarnya ada yang berupa bola seperti itu, mungkin jimat dari raksasa. Nah, di mana saya tidak mau mengambilnya. Coba lihat sini, ada apa sini? Mbak, bentar dek. Ini bantenan. Ini yun-yunannya ya. Ada yang maturan juga. Ini siapa ini? Oh, ini juga semacam orang yang seperti balean begitu ya, menaruh dia di sini.
mungkin cari ilham dari kekuatannya raksasa. Ya, jangan lihat orang laki-laki yang rambutnya gondrong kurus, ini yang punya kerjaan di sini. Ada lagi deh, apa lagi yang perlu dibahas? Yuk bawah. Kira-kira di sini ada air kan ada kayaknya? Ya. Ada air apa? Ini air. Ini kemana sih airnya? Airnya ini ke Tukad Panahan. Tukad Panahan. Tukad Panahan. Tukad sakral apa nih? Tukad Panahan itu adalah tukad dari batas timurnya Kerajaan Tabanan. Memang sakral karena Raja Tabanan dulu Ang Lurah Nangun Graho namanya, mempekiling bahwa tukad ini nanti adalah penyengkar dari kerajaan kami. Makanya yang di Tukad Badung itu yang dari Badung itu kan saudaranya datang ke sini, semua penggawanya lemas seperti itu. Yuk, mungkin kita bisa ngobrol lagi di luar. Nanti makanya orang kesini apa namanya nanti gitu. Teman-teman, bukan di sini di Tukad Panahan. Minta coba senter petang takut dulu saya takut lembu menyamo jak rasa sot. Awas ini ada kene ada dongkang mukem ajo ini kok kayak ada asap yang ini tadi ada gini tuh deh mana hujan lebat wuih hujannya luar biasa. Alon. Sebenarnya kita sudah mau pulang. Kita tinggalkan lilinnya di sana. Itu tanda bahwa kita bersahabat dengan mereka. Dan kebetulan hujannya sangat lebat, ya. Seolah kita tidak dikasih pulang. Jangan dulu pulang. Kita tunggu hujan reda dulu. Kita tinggalkan lilin di sana sebagai tanda persahabatan. Setelah perjalanan tadi masuk ke dalam goa, kira-kira pelajaran apa yang bisa saya ambil dari goa raksasa itu sendiri, bahwa segala sesuatu itu pasti akan berakhir. Yang kedua, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya akan ada masanya berakhir seperti itu. Dan di dalam goa yang begitu auranya panas, memancing kemarahan, memancing emosi, yang terbuat dari akumulasi seperti darah yang panas seperti itu, apabila kita mampu mengeningkan diri, itulah sebenarnya kesucian yang luar biasa. Itulah sebenarnya jati diri kita yang luar biasa seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir untuk apa pergi ke tempat-tempat alam-alam bawah seperti itu, untuk apa pergi ke tempat-tempat yang kategori dengan makhluk-makhluk dan aura yang tidak bagus. Kemudian Anda mengatakan diri Anda sebagai pengikut Tuhan, padahal Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan. Justru Tuhanlah yang memberi mereka nyawa, Tuhanlah yang memelihara mereka. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda pengikut Tuhan, kemudian tidak ulah asih, tidak punya sifat sedikit pun seperti Tuhan itu sendiri. Itu. Maka pikirkanlah bahwa kesucian itu tidak hanya ada di pura. Di tempat-tempat seperti ini pun, jika Anda bisa menenangkan diri, justru itulah kehebatan Anda, justru itulah
kesucian Anda yang sebenarnya. Itulah jati diri Anda seperti itu. Jangan berpikir kita bersahabat dengan alam-alam bawah. Tidak, Tuhan pun bersahabat dengan mereka. Tuhan pun menyayangi mereka. Tuhan pun menghidupi mereka. Lalu Anda itu sebenarnya pengikut siapa? Pertanyaannya nanti seperti itu. Apakah pengikut Tuhan? Kalau memang Anda pengikut Tuhan, maka sayangilah makhluk-makhluk seperti ini. Dan mungkin hanya itu untuk penelusuran kita pada hari ini, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.